Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang implementasi kurikulum. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lisa Ali. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan juga teman saya bernama Sayhul Kirom sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ali. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Yang pertama yaitu definisi dari implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau sebagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada kelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Sedangkan dalam Oxford Advanced Learning Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect atau penerapan sesuatu yang memberikan efek. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis atau disebut juga written kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap-tahap implementasi kurikulum. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu membangun program, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Yang pertama, pengembangan program. Pengembangan program ini mencangkup program tahunan, semester, atau caturwulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dalam bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya pembelajaran adalah konsep interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi proses yang digunakan, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester, serta penilaian akhir, formatif dan sumatif mencangkup keseluruhan secara utuh dan untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu karakteristik kurikulum, yang kedua yaitu strategi implementasi, dan yang ketiga yaitu karakteristik penggunaan kurikulum. Karakteristik kurikulum ini yang mencangkup ruang lingkup, bahan mengajar, tujuan mengajar, serta fungsi dan sifat mengajar. Sedangkan strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar penataran, lokakarya, penyelidikan buku kurikulum, dan sebagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum lapangan. Yang ketiga yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Dalam pengimplementasian kurikulum diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional seperti guru sebagai salah satu implementator kurikulum. Dan juga ada pendapat para ahli yaitu Marx yang
mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu pertama yaitu memperoleh kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat dan memberbudayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Seluruh peserta didik berasal dari berbagai kelompok, termasuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan juga sosial, yang sangat memerlukan bantuan khusus. Yang kedua yaitu berpusat pada anak. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan. Penyajian disesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua, dan juga masyarakat. Yang keempat yaitu kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman. Dalam pelaksanaan standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Standar kompetensi dapat dijadikan acuan penyusunan kurikulum berdiversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik serta bertaraf internasional. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilahkan. Oke, di sini saya bakal membacakan yang menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi dari kurikulum, komponen-komponen rencana implementasi kurikulum, dan deskripsi alternatif model implementasi kurikulum. Oke, yang pertama itu ada unsur-unsur implementasi kurikulum. Itu ada beberapa unsur. Jadi yang pertama itu pelaksanaan kurikulum. Nah, pelaksanaan kurikulum ini menerapkan prinsip kesatuan dan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan masing-masing atau sekolah. Perwujudan kesatuan dan dalam kebijakan tertuang dalam pengembangan kerangka dasar kompetensi bahan kajian dan standar kompetensi mata pelajaran beserta pedoman pelaksanaannya. Sedangkan perwujudan keberagaman dalam pelaksanaan tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran. Yang kedua ada bahasa pengantar, yaitu bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penyampaian atau penyajian keterampilan tertentu, bahasa asing seperti Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Terus hari belajar, jumlah hari belajar dalam satu tahun pelajaran adalah 204 sampai 240 hari. Jumlah minggu efektifnya adalah 34 sampai 40 minggu. Dan pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Kegiatan kurikulum di sini kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum
dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi dan dengan pertimbangan hak-hak dan kewajiban peserta didik, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Terus yang di sini ada tenaga kependidikan, guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan melakukan bimbingan pelatihan. Kepala sekolah bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, serta pengawasan dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan. Sekolah memberikan bimbingan dan konseling pada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan belajar lanjutan. Bimbingan non-konseling diberikan secara berkesinambungan oleh guru yang memenuhi syarat. Terus di sini ada pengembangan dan penyusunan dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di daerah dengan melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya. Standar kompetensi dan silabus muatan lokal dapat disusun untuk melayani kebutuhan, potensi, kekhasan, dan keunggulan budaya lokal. Silabus khusus perlu disusun untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan juga mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Terus ada pengelolaan kurikulum dilakukan dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggara pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, serta dunia usaha dan industri sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Terus sekolah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat internasional. Sekolah tersebut dapat menggunakan kurikulum nasional, internasional, atau penggabungan antara kurikulum nasional dan internasional yang disesuaikan dengan kekhasan serta potensi sekolah dan daerah. Bahasa Inggris dan bahasa asing lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Terus di sini yang kelima ada komponen-komponen rencana implementasi kurikulum. Yang pertama di sini ada studi program baru. Studi tentang program baru ditempatkan pada level distrik atau daerah dan diarahkan oleh sebuah komisi perencanaan yang menjelaskan program baru tersebut untuk dilaksanakan pada level sekolah. Selain itu, kebutuhan untuk melakukan perubahan seperti yang dikemukakan oleh guru, konsultan, dan kepala sekolah memerlukan komitmen dan energi yang tinggi dalam implementasinya. Terus yang kedua ada deskripsi alternatif model implementasi kurikulum. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama tahap perencanaan implementasi. Tahap pertama ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi yang ingin dicapai. Usaha ini mempertimbangkan metode atau teknik, sarana dan prasarana pencapaian yang akan digunakan, waktu yang dibutuhkan, besar anggaran, personal yang terlibat, dan sistem evaluasi dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai beserta situasi, kondisi, serta faktor internal dan eksternal. Terus yang tahap kedua itu pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang telah ditentukan pada tahap pertama. Jenis kegiatan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada. Ada tahap evaluasi implementasi yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk kepada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan fase perencanaan.
Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.